Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian SKN atau sering dikenal sebagai Sistem Kesehatan Nasional. Jadi, SKN atau Sistem Kesehatan Nasional adalah sebuah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan juga merupakan sebuah proses atau cara dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang melalui pengelolaan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mengenai dasar hukum dari sistem kesehatan nasional. Pada sistem kesehatan nasional memiliki sebuah aturan yang diatur atas dasar hukum. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Saya Jan Patrizia akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Elma Novita Indonesiani. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah maksud dan tujuan dari Sistem Kesehatan Nasional itu tersendiri. Adapun maksud dari Sistem Kesehatan Nasional untuk menyesuaikan Sistem Kesehatan Nasional pada tahun 2009 dengan berbagai perubahan dan tantangan yang datang baik secara eksternal maupun internal agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kesehatan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ataupun masyarakat yang termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta. Adapun tujuan dari Sistem Kesehatan Nasional ini yang pertama adalah pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedua adalah memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bidang kesehatan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Yang ketiga adalah memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif. Yang keempat adalah melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu di wilayah Indonesia. Yang kelima adalah meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan sistem kesehatan nasional. Landasan sistem kesehatan nasional meliputi 3 macam. Yang pertama adalah landasan ideal, yang kedua adalah landasan konstitusional, dan yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan ideal di sini adalah landasan yang kiranya sebagai dasar acuan dalam menjalankan sistem kesehatan nasional. Nah, dasar dari landasan ideal ini yaitu Pancasila. Dan selanjutnya adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional pada SKN ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang pertama adalah pasal 28A, pasal 28B ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28H ayat 1 dan pasal 28H ayat 3. Selanjutnya adalah landasan operasional. Nah, landasan operasional di sini meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengenai kesehatan dan ketentuan peraturan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Saputra akan melanjutkan materi 8 dan 9, upaya perkembangan perubahan pemerintah terhadap sistem kesehatan nasional.
akses rumah tangga yang dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan di bawah 30 menit sebesar 90,7% dan akses rumah tangga yang berada kurang lebih dari 5 km dari fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 94,1%. Peningkatan jumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas ditandai dengan peningkatan rasio puskesmas dari 3,46 per 100.000 penduduk pada tahun 2003 menjadi 3,65 per 100.000 pada tahun 2007. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk meningkat dari 15,1% pada tahun 1996 menjadi 33,7% pada tahun 2006. Kunjungan baru atau kontak rate ke fasilitas pelayanan kesehatan meningkat dari 34,4% pada tahun 2005 menjadi 41,8% pada tahun 2007. Jumlah masyarakat yang mencari pengobatan sendiri sebesar 45% dan yang tidak berobat sama sekali sebesar 13,3%. Secara keseluruhan, kesehatan ibu membaik dengan turunnya angka kematian ibu. Umur harapan hidup meningkat dari 68,6 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007. Penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 29,5% pada akhir tahun 1997 menjadi sebesar 18,4% pada tahun 2007. Permasalahan yang terjadi dalam perwujudan sistem kesehatan nasional di Indonesia antara lain: yang pertama, ada disparitas geografi dan penghambatan di berbagai sektor penunjang pemerataan pelayanan kesehatan. Yang kedua, akses rumah tangga yang dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terdepan dan terluar masih rendah. Yang ketiga, masih tingginya disparitas sumber daya alam di berbagai wilayah Indonesia. Yang keempat, sumber daya sebagai penunjang pelayanan kesehatan di sektor disparitas kependudukan masih tinggi. Terima kasih atas Yang waktu kelima, dan kesempatan yang diberikan masih tingginya kepada disparitas saya. kesehatan Jadi, di ibu sini dan saya akan anak membahas atau tentang KIA perkembangan dan tantangan cakupan sistem imunisasi di kesehatan berbagai wilayah. nasional di Yang upaya keenam, kesehatan. ada Hasil upaya penyakit kesehatan infeksi sudah menular terlihat masih merupakan namun masalah belum kesehatan menunjukkan masyarakat perubahan yang secara menonjol, nasional. terutama Yang kedua yaitu TB pembiayaan paru, kesehatan. malaria, Pembiayaan kesehatan masih TB perlu atau AIDS, dilakukan perbaikan DBD, dalam dan pengelolaannya. Kemudian sumber daya manusia penyakit yang kurang kesehatan. mendapat perhatian Sumber daya atau manusia kesehatan masih sangat jauh dari yang seharusnya. neglected Ini merupakan aspek yang paling penting antara lain untuk diperbaiki dari segi mutu. filariasis, Kemudian yang kusta, terakhir yaitu pemberdayaan kurang usia, masyarakat dan perubahan cenderung meningkat lingkungan kembali serta strategis. penyakit pes yang Pembahasan masih selanjutnya terdapat di yaitu berbagai keterkaitan pandemi daerah. COVID dalam perubahan sistem kesehatan Hasil nasional. riset yang Pandemi hasil COVID riset menjadi kesehatan tantangan bagi dasar sistem atau kesehatan di riset seluruh tahun dunia, 2007 tidak menunjukkan adanya terkecuali di peningkatan Indonesia. kasus penyakit Di tidak Indonesia, menular, kebutuhan antara akan lain perawatan naik sangat penyakit pesat dengan adanya kardiovaskuler COVID dan ini. kanker. Semakin Secara diperparah lagi dengan bermakna rasa takut, menjadikan Indonesia misinformasi, mempunyai beban ganda serta atau pembatasan global gerak warming. orang hingga berdampak pada pemberian layanan Sekian kesehatan. materi yang dapat saya sampaikan. Indonesia Kurang sangat lebihnya saya membutuhkan mohon maaf. sistem kesehatan yang kuat dan Wabillahi optimal taufiq untuk wal hidayah. menyesuaikan dengan kondisi Wassalamualaikum seperti ini. warahmatullahi wabarakatuh. Pada 14 Agustus 2020, Presiden Jokowi yang meminta bawahannya untuk reformasi fundamental di sektor kesehatan pada pidato kenegaraan memang sangat diperlukan. Artinya, pihak luar kesehatan nasional sangat lemah sehingga perlu direformasi dengan kejadian COVID-19. Terutama perilaku masyarakat perlu direformasi, misalnya dengan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat atau GERMAS. GERMAS tidak cukup hanya dikampanyekan, tetapi perlu dukungan dengan pendanaan yang memadai, karena perubahan perilaku masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu ditumbuhkan melalui berbagai upaya dan model edukasi yang bisa mudah diterima oleh masyarakat.
Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Aisyah sebagai narasumber yang keempat. Saya Audi Nabila Karolin sebagai narasumber kelima akan melanjutkan dari persoalan Indonesia, yaitu kurangnya sistem pelayanan kesehatan di lapangan. Nah, prinsip pelayanan kesehatan itu untuk mencegah jangan sampai masyarakat itu sakit. Dan untuk tanggung jawab UKM sendiri adalah FKTP, yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seperti puskesmas. Menurut riset, tenaga kesehatan nasional dari 10.000 puskesmas di Indonesia, hanya 45% itu diisi oleh bidan dan perawat, dan hanya 5,1% diisi oleh dokter, sehingga kondisi membuat tidak ideal dari sumber daya manusianya. Puskesmas itu seharusnya fokus dengan UKM, bukan hanya UKP. Ini terjadi karena adanya program JKN, KIS, dan BPJS sehingga cenderung lebih banyak untuk mengobati pasien. Yang artinya, puskesmas ini menunggu orang sakit untuk diobati, padahal seharusnya mereka mengunjungi masyarakat untuk memastikan perilaku sehat, kondisi rumah, serta asupan makanan lingkungan sehat. Inilah yang perlu direformasikan untuk dari sistem kesehatan nasional. Baik teman-teman, dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh semua narasumber dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan bagi institusi itu sangat penting. Contohnya saja dalam sistem kesehatan nasional, dan dari permasalahan yang ada menjadi tantangan bagi kepemimpinan karena perkembangannya sistem kesehatan yang ada, sehingga untuk mewujudkan tujuan awal kepemimpinan harus memantapkan strateginya. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena semua yang kami paparkan adalah sesuai dengan pemahaman dan hasil diskusi kami, dan terima kasih.